Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Navati Rizky dari kelas 11 JKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 14 Cisco CCNA Part 2 yaitu Dynamic Routing OSPF. Di sini saya sudah membuat topologinya. Kalau kalian belum membuat, kalian bisa buat seperti pada video sebelumnya. Di sini kita akan konfigurasi IP router. Kita bisa masuk ke router 1. Masuk ke enable conft. Lalu kita bisa masuk ke interface yang menuju PC 1, yaitu gig 0/0. Kita masukkan IP-nya. Kita ketikkan no/sh. Lalu kita bisa keluar. Lalu kita bisa masuk ke interface yang menuju router 2 yaitu gig 0/1. Kita masukkan IP-nya. Ketikkan no/sh. Lalu kita bisa exit. Nah, di router 1 sudah selesai, kita lanjut ke router 2. Masuk ke enable conft, masuk ke interface yang menuju PC 2 yaitu gig 0/1 ya teman-teman. Masukkan IP-nya. Ketikkan no/sh. Lalu kita bisa exit. Kita masuk ke interface yang menuju router 1. Masukkan IP-nya. Seperti ini. Ketikkan no/sh. Lalu kita bisa exit. Nah, di router 2 juga sudah selesai. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP pada setiap PC-nya. Untuk gateway-nya menggunakan 1.1. Ini kita ubah menjadi 2.2. Gateway-nya yaitu 2.1 ya teman-teman. Seperti ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF. Kita bisa masuk ke router 1. Di sini kita bisa ketikkan router OSPF tanda tanya. Nah, di OSPF itu dia menggunakan proses ID. Kalau AIGRP kan angkanya harus sama, sedangkan kalau OSPF itu bebas. Di sini saya akan menggunakan angka 1. Lalu kita bisa masukkan network yang akan dipromosikan, yaitu yang ini. Lalu kita coba tanda tanya. Nah, ini dia belum selesai ya teman-teman. Kalau di OSPF itu ada yang namanya wildcard bits. Nah, untuk mencari ini kita bisa lihat ini di sini. Nah, kalau slice 24 itu subnet masknya adalah 255.255.255.0. Nah, lalu untuk mencari wildcard bits kita bisa tambahkan ini 255, 255, 255, 255. Lalu kita bisa kurangkan si subnet masknya ini yang dari slice 24. Dari sini 255 kurangi 255 0, 255 kurangi 255 0, 255 kurangi 255 0, dan lalu 255 dikurangi 0 yaitu 255. Maka ini adalah wildcard-nya teman-teman.
Ini bisa copy. Seperti ini. Dan lalu kita bisa pasangkan di sini. Ini paste. Seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan area tanda tanya. Nah, untuk area itu dimulai dari 0 sampai sekian ini, teman-teman. Di sini saya akan menggunakan area 0. Lalu kita bisa enter. Nah, ini sudah. Lalu kita lanjut yang ini. Ini kita ubah dulu IP-nya. 192.168.1.0. Yang ini ya, teman-teman. Seperti ini kita bisa enter. Nah, jika sudah, kita lakukan di router 2 juga. Ini kita bisa ketikkan router OSPF. Nah, karena angkanya bebas, di sini saya akan menggunakan 2. Lalu kita bisa network 0 yang tadi. Lalu areanya itu 10, 0. Lalu kita buat yang ini. Ini ulang saja ya, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita bisa cek dengan do show IP OSPF neighbor seperti ini. Nah, di sini sudah ada yang 1.1. Kita bisa cek juga di router 1. Do show IP OSPF neighbor. Nah, di sini dia juga sudah ada yang 2.1, teman-teman. Selanjutnya kita akan tes koneksi. Kita akan kirim surat dari PC 1 ke PC 2. Awal-awal itu valid ya, teman-teman. Kita bisa ulang saja. Dari sini dia sudah successful. Selanjutnya kita akan menambahkan router ketiga. Di sini kita bisa tambahkan. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya kita bisa tambahkan IP baru nih, yang di router 2. IP barunya router 3. Kita bisa exit. Lalu kita bisa masuk ke interface ini. Gig 0/2. Lalu kita bisa ketikkan IP add. Kita ketikkan no-sh, lalu kita bisa exit. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa konfigurasi di router 3. Masuk ke enable, conft. Nah, lalu kita akan masuk ke interface yang mengarah ke PC 3 ya, teman-teman. Yang ini, gig 0/1. Kita masukkan IP-nya. Lalu kita bisa masuk ke interface yang mengarah router 2, yaitu interface gig 0/0. Masukkan IP-nya. Kita
bisa ketikkan no sh, lalu kita bisa exit. Nah, ini dia sudah semua. Selanjutnya kita bisa pasang IP di PC 3. Nah, ini dia menggunakan 3.1. Selanjutnya kita akan update OSPF di router 2. Nah, karena di sini itu sudah ada network baru ya teman-teman, jadi kita harus update di router 2. Kita bisa masuk ke router OSPF 2. Lalu kita bisa masukkan network yang akan dipromosikan, yaitu yang ini. Masukkan wildcard-nya yaitu 0.0.0.255. Lalu masukkan areanya yaitu area 0. Lalu kita bisa keluar. Lalu kita akan konfigurasi OSPF di router 3. Di sini kita bisa ketikkan router OSPF. Saya akan menggunakan 3 saja. Lalu kita masukkan network-nya. Yang pertama tuh yang ini. Areanya yaitu 0 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menggunakan yang ini ya teman-teman. Oh, di sini kita ulang saja. Ini area 0 seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa cek dengan do show IP OSPF NIC bar. Nah, di sini dia sudah full atau sudah up. Selanjutnya kita akan coba kirim surat nih dari PC 3 ke PC 2. Nah, di sini dia sudah successful. Lalu kita bisa buka router 3. Nah, kalian bisa ketikkan do show IP root. Nah, di sini sudah ada huruf O ya teman-teman. Sudah ada 10.10.10.0, 192.168.1.0 dan 2.0. Selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF dengan VLAN ya teman-teman. Sekarang kita akan setup topologinya. Oke, seperti ini setup topologinya. Selanjutnya kita akan konfigurasi switch. Di sini kita bisa masuk ke enable conft. Lalu kita bisa masuk ke interface FA0/1 ini ya teman-teman, yang mengarah ke router 3. Kita akan terangkan switch port mode terang. Di sini saya singkat saja. Lalu kita bisa exit. Lalu kita akan buat VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Kita bisa exit lagi. Lalu kita akan masukkan port interface ke VLAN tadi ya teman-teman, VLAN 10 dan 20. Di sini untuk PC 4 kita bisa masuk ke interface FA0/3. Ketikkan switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Lalu kita bisa exit, kita masuk ke interface ini FA0/2. Ketikkan switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Kita bisa exit.
Lalu kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk interface-nya. Selanjutnya kita akan membuat sub interface ya teman-teman. Kita akan buat di router 3. Sebelum itu kita akan mempromosikan IP ini terlebih dahulu ya teman-teman. Ini saya belum pindahkan. Nah, kita akan mempromosikan IP yang ini. Kita masuk ke interface-nya. Kita ketikkan OSK, kita menambahkan IP ini dulu. Lalu kita bisa exit. Selanjutnya kita akan membuat sub interface untuk VLAN 10. Kita lalu slice 2, di sini namanya 10. Encapsulation .1q. Aduh, ini saya lupa. Encapsulation .1q 10 seperti ini. Lalu masukkan IP-nya. Lalu kita bisa exit. Selanjutnya kita akan buat yang VLAN 20. Encapsulation.1q 20 APF, dan di sini kita ubah angkanya menjadi 5. Lalu kita bisa exit. Lalu kita akan memasangkan IP nih pada setiap PC-nya. Ini menggunakan 4.1. Ini menggunakan 5.1. Seperti ini. Nah, selanjutnya OSPF router 3 itu akan tambahkan network VLAN 10 dan 20. Kita bisa buka router 3. Di sini kita bisa ketikkan router OSPF 3. Kita masukkan network yang akan dipromosikan. Masukkan wildcard-nya. Lalu areanya itu 0 ya teman-teman. Kita lanjut. Yang VLAN 10. Seperti ini. Lalu kita lanjut yang VLAN 20 ya teman-teman. Seperti ini. Nah, kita hanya konfigurasi di router 3, tapi kita bisa buka router 1. Masuk ke enable config. Kita bisa cek dengan do show IP root. Ini kita bisa spasi. Nah, kalian lihat yang ini, huruf O ya teman-teman. Dia itu sudah ada network dari VLAN 10 dan 20, padahal kita tidak konfigurasi. Selanjutnya kita akan tes VLAN. Kita bisa kirim surat dari PC 1 ke PC 5 yang ada di VLAN 20. Nah, ini dia valid. Kita bisa ulang saja. Oke, dia sudah successful.
Selanjutnya kita akan konfigurasi OSPF multi area. Tapi sebelum itu kita akan buat areanya terlebih dahulu. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman areanya. Nah, di sini kita bisa buat node-nya terlebih dahulu. Untuk area pink ini, dia itu area 0. Nah, lalu untuk area coklat ini, dia itu area 1 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa buka nih si router 1. Kita bisa ketikkan to show run. Ini kita bisa spasi. Nah, kalian bisa lihat untuk network 10.10.10.0 dan 192.168.1.0 itu berada di area 0 ya teman-teman. Berarti ini sudah benar, sudah masuk ke area 0. Kita juga cek nih di router 2. Kita bisa masuk ke enable conf show run. Spasi. Nah, di sini di router 2 network 10.0 ini dia sudah benar nih berada di area 0. Nah, lalu untuk network yang ini 20.0 dia akan berada di area 1. Jadi nanti akan kita ubah menjadi area 1. Lalu ini juga nanti akan kita ubah menjadi area 1 ya teman-teman. Di sini kita akan ubah, ini kita bisa spasi saja. Lalu kita bisa masuk ke OSPF. Yaitu router OSPF 2. Kita akan hapus network yang lama. Yang ini kita bisa kopikan. Ini copy. Tapi sebelum itu kita bisa berikan node terlebih dahulu. Setelah itu baru paste seperti ini. Yang ini juga teman-teman. Copy. Berikan node, lalu paste. Seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan ke area 1. Yang ini kita bisa ubah menjadi area 1. Lalu kita bisa hapus nih node-nya. Oh, ini ulang saja. Seperti ini. Lalu yang ini juga yang 192, ini kita ubah menjadi area 1. Lalu kita bisa hapus node-nya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan ubah area di router 3. Nah, di sini dia akan menjadi area 1 semua ya teman-teman. Kita bisa masuk ke enable conf lalu kita bisa ketikkan to show run spasi. Nah, di sini itu terdapat 5 network yang dipromosikan. Kita akan mulai dari yang paling atas ini. Kita bisa kopikan. Ini kita bisa masukkan 0, lalu baru paste. Oh, di sini saya lupa masuk ke router OSPF ya teman-teman. Kita harus masuk ke router OSPF terlebih dahulu, yaitu router OSPF 3. Baru kita bisa ketikkan yang tadi. Selanjutnya kita bisa ubah area menjadi 1, lalu kita bisa hapus node-nya. Lalu kita bisa lanjut ke yang ini. Kita bisa copy. Kita beri 0, paste. Seperti ini. Lalu kita ubah area menjadi 1. Kita hapus node-nya. Oh, ini ulang saja.
Oke, seperti ini. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show run. Spasi, spasi, spasi. Nah, ini dia sudah benar berada di area 1 semua, teman-teman. Selanjutnya kita bisa cek routing table-nya dengan do show IP root. Ini kita bisa spasi. Nah, di sini maka akan muncul kode OII, teman-teman, yang artinya OSPF Inter Area Root. Kita bisa cek di router 2. Dengan do show IP root. Nah, maka di router 2 itu dia tidak ada kode OII, teman-teman, karena router 2 itu adalah penghubung area 0 dan 1 ya, teman-teman. Kita bisa cek di router 3. Seperti ini. Nah, di sini dia juga muncul OSPF Inter Area, teman-teman. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye!